Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, khususnya kelas 5, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ustadz Pras bisa kembali menyapa kalian di pembelajaran PJOK di pertemuan ketiga. Kemarin di pertemuan pertama dan kedua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan permainan olahraga bola besar, yaitu futsal ya. Kalian sudah Ustadz buatkan juga slide-nya untuk pengetahuan kalian. Lalu ada praktik ya, kalian kemarin mempraktikkan passing, dribbling, kontrol ya, dan yang lain. Terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan tugasnya. Nah, pada hari ini Ustadz Pras akan kembali menjelaskan tentang atletik. Nanti setelah ini akan ada tugas untuk kalian, tugas praktik. Apa praktiknya? Nanti bisa kalian lihat di akhir slide. Dan juga untuk penilaian kita seperti biasa ada pengetahuan dan praktik ya teman-teman. Mungkin nanti tugas pengetahuannya hanya menuliskan di kertas soal yang Ustadz Pras sudah buatkan. Untuk praktik nanti kalian tinggal ikuti arahan tugasnya dari video yang Ustadz Pras nanti akan diselipkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ustadz akan membahas apa itu atletik. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3. Apa saja? Yaitu ada lari, lempar, dan lompat. Kata ini berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu athlon, yang berarti kontes. Jadi atletik itu adalah bisa dikatakan juga sebagai kontes ya, kontes olahraga karena banyak cabang-cabang di sana yang dipertandingkan. Untuk lari nanti dibagi juga menjadi beberapa cabang. Untuk lempar juga sama, dan lompat dibagi juga menjadi beberapa bagian cabang olahraga. Nanti kita lihat sehabis ini ya. Induk organisasi. Untuk atletik sendiri, untuk induk dunianya, jadi sama seperti kemarin induk organisasi di olahraga sepak bola ya, atletik pun punya ya. Semua cabang olahraga itu punya induk organisasi sebagai pusatnya ya, yang mengatur jadwal pertandingan, kejuaraan, dan lain-lain. Untuk dunianya itu ada Asosiasi International Federation Athletic ya, disingkat IAAF. Jadi untuk atletik induk dunianya IAAF. Untuk dalam negerinya sendiri ada PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Ini adalah PASI ya, untuk induk di dalam negerinya. Jadi kalau misalkan ada kejuaraan dunia atletik, nanti IAAF akan mengirimkan surat melalui PASI. Nah, kalau dalam negeri berarti kita semua mengacunya ke PASI ketika kita akan membuat kejuaraan. Jadi tugasnya apa? Induk organisasi membuat jadwal, membuat kejuaraan,
dan yang lainnya. Nomor-nomor atletik. Di sini ada beberapa nomor lari ya. Lari itu dibagi menjadi 5 ya. Di sini Ustadz Pras tulis 3. Lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh. Ada lagi 2, yaitu lari yang menggunakan alat, yaitu lari estafet dan lari halang rintang. Itu nanti masuk ke pembahasan berikutnya ya, sehabis ini. Lalu ada lagi lompat. Lompat ada lompat jauh, lompat tinggi, dan lompat galah. Untuk lompat jauh, Ustadz Pras kasih gambaran sedikit, yaitu menggunakan pasir ya. Diawali dengan lari, nanti ada bak pasir. Kita melompat di sana agar tidak sakit. Untuk lompat tinggi, kita melewati seperti gawang ya. Itu tanpa alat bantu. Diawali lari sprint, lalu ketika sudah masuk ke daerah lompat, kita harus melompati ya. Ada lompat galah. Galah ini kita lompatnya dibantu dengan galah ya, atau tongkat sebagai pelontar agar kita bisa melewati ketinggian yang sudah dibuat ya. Lalu ada nomor lempar ya. Tadi ada lari, lompat, dan lempar. Lempar pun dibagi lagi nih teman-teman. Ada lempar cakram, lempar lembing, dan tolak peluru. Lempar cakram itu alatnya mungkin teman-teman pernah mempraktikkan di sekolah ya, di kelas sebelumnya. Itu bentuknya seperti piringan ya, dari besi. Lempar lembing, lembing itu seperti tonggak. Jadi kalian lempar, nanti dia akan menancap di tanah, dan yang paling jauh itu dialah pemenangnya. Tolak peluru, pelurunya sendiri berbentuk bulat ya, hitam. Kalian menolak ya, mendorong pelurunya sejauh-jauhnya. Dan nomor yang terakhir ada jalan cepat. Nah, ini sedikit gambaran tentang berbagai macam cabang olahraga dalam atletik. Pada kesempatan hari ini, Ustadz Pras akan lebih spesifik membahas tentang lari ya teman-teman. Jadi kita pada hari ini akan membahas tentang lari. Tadi sudah dibagi 3 ya. Lari jarak pendek, menengah, dan jauh. Ada lagi dua cabang lari lagi, yaitu lari estafet dan lari halang rintang. Itu nanti kita bahas. Nah, hari ini Sapras akan lebih fokus ke lari jarak pendek, menengah, dan jauh. Sebelum itu, kita masuk dulu ke pengertian. Pengertian lari adalah kegiatan gerakan kaki dengan cara melangkahkan kaki dengan bergantian, baik itu berjalan, lari jogging kecil, dan cepat. Ya, jadi langkahan kaki yang cepat ya, itu disebutlah lari. Kalau langkahannya pelan, berarti berjalan. Teman-teman sudah sangat paham ya, seperti apa lari itu. Seperti di gambar, ada nih teman-teman ya, sedang lari jogging, animasi bergeraknya ya. Lanjut, macam-macam lari. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi teman-teman ya, lebih ke pengertian lari sudah. Sekarang tentang macam-macamnya lari. Ada 3 yang akan kita pelajari hari ini. Lari jarak pendek, yaitu lari yang menempuh jarak antara 50 meter sampai dengan jarak 400 meter. Berarti
nomor lari jarak pendek itu maksimal 400 meter. Ya, ada 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak pendek itu menggunakan start jongkok. Jadi dimulai dari start jongkok. Nanti kalian ada tugasnya, lihat di akhir ya, mempraktekkan lari jarak pendek ya, yaitu mempraktekkan start jongkok. Ada aba-abanya apa? Bersedia, siap, dan ya. Bersedia, siap, dan ya. Ya, langsung kalian lari ya secepat-cepatnya. Karena lari jarak pendek berarti dari awal kita sudah harus maksimal dalam menggunakan tenaga kita. Jadi langsung sprint secepat-cepatnya sampai jarak yang ditentukan sampai finish. Yang kedua ada lari jarak menengah, yaitu berkisar antara 800 meter, 1.500 meter, dan 3.000 meter. Itu dikatakan ya lari jarak menengah apabila jaraknya sesuai yang sudah dituliskan. Menggunakan start apa? Start berdiri. Jadi lari jarak menengah menggunakan start berdiri. Kita dimulai dengan berdiri. Berikutnya lari jarak jauh, bisa disebut juga dengan maraton. Jadi yang di atas 3.000 berarti teman-teman ya, 3.000 meter ke atas, 5.000 ataupun 10.000 meter, 10 km ya. Itu dikatakan lari jarak jauh, biasanya maraton. Ya, teman-teman, ini membutuhkan fisik yang lumayan lebih kuat ya. Biasanya temponya itu dari menengah dan jauh, temponya sedang. Lalu ketika mau mencapai finish baru cepat, karena harus diatur pola nafasnya dan tenaganya, karena ini lumayan jauh untuk jaraknya. Berikutnya, nah ini tadi yang saya pernah sampaikan, ada lagi lari yang menggunakan alat, lari estafet dan lari halang rintang. Lari halang rintang kita lari ya divariasikan dengan melewati halang rintang seperti gawang kecil ya teman-teman ya. Ukuran tingginya disesuaikan sesuai tingkatan dasar, menengah ataupun profesional. Kesehatan adalah anugerah terindah yang terkadang lupa kita untuk kita syukuri. Semoga teman-teman bisa lebih bersyukur ya dengan kesehatan yang kita terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, sehabis ini ada video untuk kalian. Nanti tugas kalian adalah mempraktekkan lari start jongkok. Nanti boleh didokumentasikan dalam bentuk foto saja, kirimkan ke nomor Ustadz Pras. Pastikan sebelum olahraga ya sarapan, lalu pemanasan, dan baru praktek. Nanti lihat pemanasannya, ikuti yang sudah Ustadz Pras buatkan untuk kalian. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai lagi di kesempatan berikutnya.